Hari ini saya akan menceritakan sebuah film perang produksi tahun 2001 yang berjudul Enemy at the Gates. Cerita dimulai ketika tahun 1942, setahun setelah invasi Jerman ke Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua. Seorang prajurit Soviet bernama Vasily Zaitsev dan ratusan tentara lainnya berada dalam sebuah kereta api yang menuju Stalingrad. Dalam kereta tersebut juga ada wanita bernama Tania Zernova. Dalam perjalanan ini, para warga sipil akan diturunkan di zona aman, sementara para prajurit diturunkan tepat di tengah medan pertempuran Stalingrad. Perjalanan selanjutnya, garis depan akan diteruskan dengan menaiki perahu. Hal ini menjadikan mereka sasaran empuk bagi artileri Jerman. Banyak tentara yang tewas, sementara tentara yang mencoba lari dari medan pertempuran akan ditembak sendiri oleh atasan mereka karena dianggap desersi dan pengecut. Tak sampai di situ saja, ketika mereka berhasil mencapai dermaga, hanya satu dari setiap dua tentara yang diberikan senapan. Yang satunya hanya diberi peluru tanpa senjata dengan tujuan ketika tentara yang membawa senjata tewas, maka akan digantikan tentara yang hanya membawa peluru. Vasily yang hanya diberi peluru bertahan hidup dengan berpura-pura mati. Karena jika mundur atau lari dari peperangan, maka dia akan menjadi sasaran peluru atasannya sendiri. Tidak ada pilihan lain kecuali maju. Beberapa saat kemudian area tersebut dipenuhi dengan hamparan mayat, hingga sebuah mobil mencoba melintasi area tersebut dan menjadi sasaran peluru tank Jerman hingga terbalik. Dari dalam mobil tersebut keluarlah Komisaris Danilov yang langsung lari bersembunyi di bundaran air mancur di perempatan jalan itu. Dia berpura-pura mati di antara tumpukan mayat di area tersebut dan secara ajaib tidak terbunuh ketika sekelompok tentara Jerman melintas dan menembaki mayat-mayat di sekitarnya. Setelah tentara Jerman pergi dan dirasa aman, Danilov mengambil senapan dari salah satu mayat dan mencoba menembak beberapa tentara Jerman yang terlihat di sisi gedung terdekat. Pada saat itu, Danilov baru menyadari bahwa dia sebenarnya bukan satu-satunya yang selamat. Vasily juga bersembunyi di sana, lalu meminta senapan itu dari Danilov karena Vasily memiliki amunisi. Vasily juga mengatakan kepadanya bahwa dia harus menunggu suara ledakan untuk menembak agar suara senjatanya tersamarkan oleh suara ledakan. Vasily merayap di balik lubang tembok air mancur hingga sebuah mobil tiba dengan tentara Jerman di dalamnya, dan segera setelah dia mendengar suara ledakan, dia pun mulai menembaki satu persatu tentara Jerman hingga tewas. Setelah mereka berhasil kembali ke markas, Danilov mencetak serangkaian poster dan merinci prestasi heroik Vasily. Beberapa hari kemudian, Nikita Khrushchev tiba di Stalingrad untuk mengkoordinasikan tentang strategi pertahanan kota. Karena Stalingrad adalah kota penting yang merupakan simbol kekuatan Stalin, sehingga mereka tidak boleh kehilangan kendali atas kota itu. Marah setelah mendengar kekalahan di medan pertempuran, Nikita Khrushchev menuntut ide dari bawahannya tentang bagaimana cara meningkatkan moral para prajurit. Tetapi sebagian besar bawahannya hanya mengulangi taktik yang sama yang tidak efektif yang telah mereka gunakan selama bertahun-tahun. Namun, di sini Danilov mengusulkan sesuatu yang berbeda. Mereka harus memberikan harapan kepada para prajurit. Negara harus menciptakan sosok pahlawan yang menginspirasi banyak orang, sehingga mereka mau bertempur membela tanah air mereka. Dan dia telah menemukan sosok yang tepat untuk idenya itu, yaitu Vasily. Ide Danilov disetujui dan dia dipromosikan menjadi letnan senior. Wajah Vasily sekarang muncul di surat kabar, menjadikannya sebagai contoh untuk rakyat Soviet. Dalam hal ini, Vasily juga telah dipromosikan ke divisi penembak jitu. Sejak saat itu, Vasily menjadi simbol bagi tentara Rusia, baik sebagai pahlawan nasional maupun ikon propaganda, dan eksploitasinya akan muncul di setiap edisi surat kabar tentara, ditambah poster yang akan tersebar di seluruh tembok di negara itu. Suatu hari dalam satu misinya, Vasily dan timnya bertemu seorang anak laki-laki yang bernama Sasha Filipov.
Dia sangat mengagumi Vasily dan dia mengundang ke rumahnya yang sangat sederhana, di mana ibunya Nyonya Filipov menyiapkan makan malam untuknya sebagai ucapan terima kasih atas apa yang telah dilakukannya untuk tanah air mereka. Setelah mereka tiba di sana, Danilov juga datang membawa surat dari para penggemar Vasily dari seluruh negeri. Untuk mengikuti rencana harapan dan propaganda, Danilov membantu membalas semua surat itu dengan memberitahu Vasily apa yang harus ditulis. Kemudian datanglah Tania, gadis yang berada di kereta di awal film. Tania juga merupakan prajurit wanita lokal. Dia juga fasih dalam berbahasa Jerman. Danilov ingin merekrut Tania karena membutuhkan lebih banyak tentara yang mengerti bahasa Jerman. Tetapi Tania lebih suka tinggal dan berada di medan pertempuran, terutama karena milisi lokal kekurangan pria. Namun Tania berubah pikiran saat Danilov menjelaskan betapa dia dapat membantu mereka dengan memecahkan kode intel Jerman. Dan Danilov berjanji akan mengirim selusin tentara sebagai imbalan untuk setiap satu orang yang bisa berbahasa Jerman. Sementara itu, tentara Jerman mulai menderita akibat serangan Vasily dan tim penembak jitunya. Akhirnya mereka mengutus Mayor Erwin Konig, penembak jitu terkenal dan kepala sekolah penembak jitu Angkatan Darat Jerman di Zosen. Dia ditugaskan untuk membunuh Vasily dan Konig menyiapkan rencana untuk memancing Vasily datang kepadanya. Beberapa jam kemudian, Vasily dibangunkan dari tidur siang oleh timnya karena ada yang membutuhkan bantuan di area pertokoan. 7 orang tentara Rusia telah tewas pada hari itu. Hingga akhirnya Vasily menemukan lokasi musuh di lantai 3 gedung pertokoan tersebut. Vasily mulai mengarahkan bidikan ke jendela dan headshot. Sebuah helm terjatuh dari jendela bangunan itu. Vasily pun beranggapan bahwa mereka telah berhasil membunuhnya. Kemudian dia mengajak Ludmila untuk menemukan mayat musuh yang mereka tembak. Tapi salah satu rekan yang mereka tinggalkan malah tertembak setelah mereka pergi. Vasily dan Ludmila berhasil menyelinap dan masuk ke dalam. Namun betapa terkejutnya mereka ketika mereka tahu bahwa yang mereka tembak adalah sebuah manekin. Ini jelas sebuah jebakan, dan ketika Vasily menemukan puntung rokok di lantai, pada saat itulah dia menyadari bahwa musuh masih berada di sana, mengawasi mereka dari tempat yang tersembunyi. Vasily berusaha tetap tenang dan tetap bersembunyi sambil memikirkan rencana yang tepat untuk melarikan diri. Saat itulah beberapa pesawat bomber melintas dan membombardir wilayah itu. Ludmila yang panik dan takut akhirnya melarikan diri. Hal ini memberikan sebuah kesempatan sempurna untuk Konig menembaknya. Tapi Vasily dapat melarikan diri sebelum Konig menyadari pergerakannya. Konig akhirnya kembali ke tempat persembunyiannya. Di sana terlihat Sasha yang sedang menyemir sepatunya. Ternyata disinilah Sasha memberikan informasi kepada Konig tentang Vasily. Saat tentara merah mengetahui bahwa Jerman mengerahkan Konig untuk memburu Vasily, mereka akhirnya memanfaatkan mantan murid Konig yaitu Koulikov untuk mengajari Vasily bagaimana cara berpikir Konig dan membantu membunuhnya. Namun sebelum ke medan pertempuran, Vasily harus menghadiri sebuah pesta khusus untuk menghormatinya. Setelah menyapa Tania, dia diseret oleh Khrushchev untuk menemui wartawan, menjawab pertanyaan, foto bersama, dan melihat lukisan raksasa Stalin. Karena menurut Khrushchev, Stalin selalu mengawasi negaranya. Melihat lukisan tersebut mengingatkan Vasily pada hari ketika kakeknya mengajarinya menembak. Ternyata waktu itu dia gagal dalam tembakan pertamanya dan mengakibatkan serigala berhasil membunuh kudanya. Beberapa hari kemudian, Vasily, Koulikov, dan Volodya memasuki gedung kosong yang dicurigai sebagai persembunyian Konig. Saat mereka menyelinap masuk, mereka menemukan mayat Jerman dalam posisi menembak berpose seperti pada jebakan yang terakhir kali dilihat mereka. Ini berarti mereka berada di jalur yang tepat. Setelah melintasi area terbuka dan dapat menghindari semua peluru dari musuh, mereka berhasil menembak 2 orang teknisi yang hendak memperbaiki kabel telekomunikasi yang telah dirusak oleh Vasily sebelumnya.
Volodya meninggalkan rekan-rekannya sejenak untuk mengambil sup yang telah dia panaskan di ruangan sebelah. Tetapi naas dia malah tertangkap oleh Jerman. Koenig dan timnya mencoba membuatnya mengaku di mana Vasily bersembunyi. Tapi karena Volodya tidak mau berbicara, mereka melucuti Vagan Volodya dan mengganti dengan seragam tentara Jerman lalu mengirimnya untuk memperbaiki kabel telepon yang putus. Kolikov yang tidak menyadari bahwa tentara yang berusaha memperbaiki kabel adalah Volodya yang berseragam tentara Jerman langsung membunuhnya dengan sebuah tembakan di kepala. Suara senapan Kolikov mengakibatkan posisinya diketahui oleh Koenig. Kolikov dengan sengaja memancing Koenig dengan jebakan helm di jendela. Dengan harapan Koenig akan menembaknya dan Vasily yang telah siap dengan senapannya akan mengetahui lokasi Koenig. Tapi jebakan itu gagal total. Jadi keduanya memutuskan untuk pindah lokasi. Ketika mereka melompati bagian lantai yang terbuka, Koenig mengetahui dan mengambil kesempatan untuk menembak Kolikov hingga tewas. Sementara Vasily berhasil melarikan diri dengan selamat. Pengejaran yang terus-menerus antara Vasily dan Koenig memakan waktu terlalu lama dan Khrushchev yang tidak sabar mulai menyerang Danilov. Setelah pertemuan mereka, Danilov menemui Tania untuk membawakan hadiah dan mencoba merayunya. Tapi Kolikov dibuat terkejut karena Tania malah meminta untuk dipindahkan. Beberapa jam kemudian, Vasily kembali ke markas dengan suasana hati yang tidak baik-baik saja. Dia belum pernah mendapatkan pukulan telak seperti hari ini, kehilangan beberapa rekan sekaligus, dan berpikir Koenig mungkin terlalu hebat untuk dikalahkan. Danilov berjanji kepadanya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Jadi dia tidak perlu khawatir. Sebagai gantinya, Vasily ingin berbicara dengan Tania dan meyakinkannya untuk tidak mengajukan perpindahan. Ketika Vasily mencoba melakukannya, Tania menjelaskan bahwa dia meminta untuk dipindahkan karena mengetahui kedua orang tuanya termasuk di antara sekelompok tahanan yang akan dieksekusi oleh Jerman. Memahami keinginan untuk membalas dendam, Vasily memberinya senapan Kolikov. Setelah Sasha memberikan informasi kepada keduanya, baik Koenig maupun Vasily pergi ke gedung kosong yang sama, mencoba mencari posisi yang strategis. Koenig menunggu di area yang tinggi, sementara Vasily dan rekan penembak jitunya masuk dan bersembunyi melalui pipa ventilasi. Goncangan dan suara pipa mengakibatkan Koenig mengetahui posisi mereka dengan sangat mudah. Segera setelah keduanya mencoba bergerak, Koenig menembak mereka, menyebabkan Vasily kehilangan senapan dan rekannya tertembak. Vasily menyuruh rekannya kembali ke markas karena dia tidak akan bisa membantu dalam keadaan terluka. Dan saat rekannya kembali masuk ke dalam pipa, Vasily mencoba mengambil kembali senapannya dengan cara mengikatkan tali ke pisau lipatnya, melemparkannya dan menyeret senjata ke arahnya. Tetapi Koenig berhasil memutus talinya dengan sebuah tembakan yang sangat mudah. Ketika beberapa pesawat Jerman terbang dan menjatuhkan beberapa bom, sehingga atap kaca mulai pecah berjatuhan, dan beberapa pecahannya jatuh tepat di depan Vasily, membuat Koenig dapat melihat wajah Vasily sepenuhnya. Sementara di markas, Danilov berusaha meyakinkan Tania untuk tidak ikut berperang, bahwa keterampilannya lebih berharga di bidang intelektual. Namun percakapan mereka disela oleh rekan Vasily yang kembali dalam keadaan terluka dan memberitahu mereka apa yang telah terjadi. Tanpa ragu-ragu, Tania menyusul Vasily, melalui jalur pipa yang sama untuk membantu Vasily. Akhirnya Tania bertemu Vasily, namun Vasily menyuruhnya untuk tetap di tempatnya dan mengikuti rencananya. Sementara Koenig masih mengawasi mereka melalui kaca. Vasily juga menggunakan pecahan kaca untuk mengawasinya sebagai balasan. Dan berkat ini dia tahu lokasi Koenig. Vasily meminta Tania untuk mengambil sepotong kaca dan memutarnya sampai cahaya menyilaukan mengarah ke wajah Koenig. Hal ini menciptakan kesempatan bagi Vasily untuk mengambil senapannya dengan aman dan menembaknya. Walaupun tak berhasil membunuh Koenig, namun dia berhasil melukai tangannya.
Kemudian Vasily dan Tania kembali ke markas. Mereka merayakan kemenangan kecil itu bersama tentara lainnya. Menari, bernyanyi, dan bercanda karena mereka menyadari mereka bisa mati kapan saja. Jadi mereka tidak mau melewatkan kesempatan untuk bersenang-senang. Vasily menghabiskan banyak waktu bersama Tania, saling berbagi cerita tentang masa lalu mereka. Benih-benih cinta sepertinya mulai tumbuh di antara keduanya. Keesokan baginya, Vasily meminta Danilov untuk berhenti menulis tentang dirinya, dan dia ingin bertarung sebagai tentara biasa. Danilov tidak menerima hal ini, lalu memperlihatkan Sasha untuk menunjukkan betapa bangganya dia karena telah berhasil mendapatkan informasi tentang Konik. Tatapan Sasha yang penuh harapan membuat Vasily tidak bisa menolaknya, lalu Sasha menunjukkan lokasi di mana Konik akan menunggu. Lalu tibalah Vasily di area yang dipenuhi dengan hamparan mayat. Vasily bersembunyi di antara mayat dan mulai menunggu Konik muncul. Namun karena kelelahan dan terlalu lama menunggu membuat Vasily tertidur. Konik akhirnya menyadari posisi Vasily dari tempat persembunyiannya. Ketika Konik akan menembaknya, tiba-tiba seorang prajurit muncul di area tersebut. Prajurit tersebut ternyata menggeledah dan menjarah benda berharga milik tentara yang sudah tewas. Vasily berpura-pura mati dan dengan mudah prajurit tersebut mengambil semua barang berharga miliknya. Lalu tentara Jerman menangkap tentara ini dan memeriksanya. Mereka menemukan ID Vasily pada barang jarahannya. Hal ini membuat tentara Jerman berpikir bahwa Vasily sudah mati. Namun Konik tidak percaya begitu saja, tapi dia tetap ditarik mundur oleh atasannya. Konik menolak untuk mundur karena berpikir Vasily mungkin masih berada di luar sana. Jadi dia memberitahu Sasha tentang lokasi selanjutnya di mana dia akan menunggu Vasily. Di markas besar Rusia, Khrushchev marah pada Danilov karena Jerman menyebarkan berita kematian Vasily. Khrushchev tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Dia ingin Danilov meyakinkan kepada publik bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah Danilov mencoba berbicara dengan Tania, tetapi pembicaraan mereka terganggu ketika mendengar pengeras suara mulai mengumumkan kematian Vasily. Danilov bersiap menulis pengumuman tentang kematian Vasily sebagai pahlawan, tetapi pada saat itu Vasily muncul. Lalu Vasily menjelaskan bagaimana dia melewatkan kesempatan hari itu karena tertidur dan berpura-pura mati dari seorang prajurit penjara yang mencoba membunuhnya. Jadi Danilov menerima alasan tersebut. Kemudian Vasily bertanya tentang Tania dan Sasha mengatakan kepadanya bahwa Tania tidak percaya bahwa Vasily telah tewas. Sasha mengatakan bahwa Tania pergi ke stasiun untuk menemukan Konik dan membalas dendam. Danilov dan Vasily bergegas ke stasiun untuk menyelamatkan Tania. Dan ketika mereka menemukannya, Vasily dan Tania langsung berpelukan, menyebabkan Danilov menjadi sangat cemburu dan sakit hati karena diam-diam Danilov juga menyukai Tania. Jadi pada saat dia kembali ke markas, bukannya menulis laporan tentang kepahlawanan Vasily, Danilov menyampaikan kepada dunia bahwa Vasily menjadi pengkhianat. Apa yang tidak mereka sadari adalah fakta bahwa Konik telah mengetahui keberadaan mereka di stasiun, dan sekarang Konik telah yakin bahwa Sasha lah yang telah membocorkan lokasinya. Lalu Konik menangkap Sasha dan menggantungnya di sebuah tiang untuk memancing Vasily. Mengetahui hal itu, Tania histeris dan tak terkendali. Tania ingin mengejar dan membunuh Konik, namun Vasily menghentikannya. Vasily mengatakan agar jangan terpancing, karena itulah yang diinginkan Konik. Akhirnya mereka menyepakati sebuah rencana. Sasha. Danilov menjaga perasaan Nyonya Filipov dengan tidak mengatakan bahwa Sasha telah mati, namun memberitahunya bahwa Sasha telah bergabung dengan Jerman. Nyonya Filipov tidak sepenuhnya menyesali hal itu karena mungkin Sasha akan lebih aman berada di pihak Jerman. Dalam perjalanannya menuju kapal, sebuah bom meledak di dekat mereka dan melukai Tania. Danilov yang mengira Tania sudah meninggal lalu pergi meninggalkannya begitu saja.
Tetapi Nyonya Filippov tidak menyerah dan meyakinkan dokter untuk mengizinkan Tania naik perahu dengan menunjukkan kartu khusus dan mengatakan bahwa Tania adalah putrinya. Vasily dan Konik berada dalam kebuntuan di tempat persembunyian masing-masing. Danilov tiba-tiba muncul di sebelah Vasily, mengatakan bahwa Tania telah mati. Hal ini menjadi pukulan besar bagi Vasily. Namun Danilov berpikir tidak ada alasan untuk hidup baginya karena hatinya telah hancur. Sebagai cara untuk menebus berita bohong yang telah dibuatnya tentang Vasily, Danilov mengorbankan dirinya dengan cara keluar dari persembunyiannya agar Konik dapat menembaknya dan Vasily dapat mengetahui lokasi persembunyian Konik. Lalu, Danilov tewas dengan tembakan di kepala. Namun Vasily menahan diri dan tidak langsung bereaksi. Jadi sekarang Konik mengira bahwa dia telah membunuh Vasily. Dengan demikian, Konik akan keluar dari persembunyiannya untuk memeriksa mayat Vasily. Vasily menunggunya di tengah jalan di antara gerbong kereta sementara Konik berjalan sangat hati-hati melalui wilayah tersebut. Sampai pada saat Konik berhenti dengan wajah yang sangat tegang karena baru menyadari ada seseorang yang mengawasinya. Konik diam sejenak berpikir bahwa tidak ada jalan meloloskan diri. Akhirnya dia pasrah, mungkin ini sudah takdirnya. Jadi dia melepaskan topinya sebagai penghormatan terakhir dan menoleh ke arah Vasily. Konik tersungkur dengan tembakan di kepala. Setelah membunuhnya, Vasily mengambil senapan milik Konik dan meletakkan di tubuh Danilov. 2 bulan kemudian tentara Jerman menyerah, tepatnya pada tanggal 3 Februari 1943. Pasukan Rusia telah merebut kembali Stalingrad dan menangkap hampir 100.000 tentara Jerman. Kekalahan di Stalingrad adalah kegagalan pertama dalam perang yang diakui secara terbuka oleh Hitler. Di akhir film, Vasily mendapat surat dari Tania yang mengatakan bahwa dia masih hidup dan dirawat di sebuah rumah sakit. Setelah mencari-cari, akhirnya Vasily bertemu kembali dengan Tania. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang legenda Vasily. Setelah pertempuran di Stalingrad, Vasily berhasil membunuh 225 tentara musuh dengan senjatanya yaitu Mosin Nagant. Senjata ini sekarang masih tersimpan rapi di Museum Sejarah Stalingrad. Berkat jasa-jasanya, Vasily mendapat gelar pahlawan dari pemerintahan Lenin. Setelah perang berakhir, Vasily menetap di kota Kiev dan menjadi direktur pabrik tekstil di kota tersebut dan tetap di kota itu sampai ia meninggal pada tahun 1991, hanya 10 hari sebelum jatuhnya Uni Soviet. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah apapun alasan dan motifnya, perang akan selalu membawa korban sipil. Jadi mari kita syukuri karena kita hidup di zaman merdeka dan tidak perlu merasakan pahit getirnya peperangan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Saya KTPN, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.